Saudara sekalian, mari kita membuka kitab suci, mari kita membaca Roma 5 dari Roma 5 ayat 20 dan 21. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-20 dan 21. Saya akan bacakan bagi kita dua ayat ini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh digairahkan kembali untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh hati yang cinta kepada Tuhan, oleh karena Tuhan lebih dulu mencintai kami. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh menerima firman yang sudah menghidupkan kami. Dan kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang kami boleh jalani, karena kami tahu di dalamnya ada Tuhan yang membentuk kami. Kami bersyukur untuk saat-saat kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk saat-saat Tuhan membentuk kami dengan segala macam kesulitan dan duka cita. Kami bersyukur karena semua yang kami jalani akan kami jalani sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur karena Kristus hadir melalui Roh-Nya yang kudus untuk menjadikan kami anak-anak Tuhan, menyatakan kehadiran Tuhan di bumi dan dibentuk oleh kesadaran akan kehadiran Tuhan yang memang ada pada kami, memimpin kami dan membentuk kami. Berikan kami firman-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah kami menjadi lengkap. Karena kami hadir, kami boleh sujud di hadapan Tuhan, baik hadir di tempat ini secara fisik, maupun yang mengalami kesulitan dan belum bisa hadir. Kami mohon anugerah-Mu, dan kiranya firman Tuhan membuat kami menjadi berlimpah, di dalam menantikan saat ketika Tuhan hadir kembali, di dalam kedatangan Kristus yang kedua. Kami sungguh menantikan saat itu, dan kami dibentuk dengan kerinduan itu, tiap-tiap kami datang beribadah kepada Tuhan. Pimpin hamba-Mu ini, dan sertai setiap kami, supaya setiap kebenaran yang kami perlukan dari Tuhan, sesuai dengan takaran yang Tuhan mau berikan, boleh kami terima pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, di dalam teologi dari Paulus, di dalam surat Roma, Paulus menempatkan Taurat dengan cara yang tepat, sesuai dengan yang Tuhan mau di dalam kitab suci. Di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, Taurat diberikan sebagai yang akan membentuk umat Tuhan. Bentukan yang akan membuat umat Tuhan makin merindukan Tuhan, dan juga bentukan yang membuat umat Tuhan makin gampang berbelas kasihan. Ini ada di dalam Hosea pasal yang ke-6, Tuhan tidak menghendaki korban bakaran pada dirinya sendiri. Tuhan menghendaki setiap korban bakaran, ini lambang dari menjalankan Taurat. Setiap korban bakaran dijalankan dengan hati yang dipenuhi dengan belas kasihan kepada sesama. Dengan cinta kasih dan belas kasihan. Nah saudara sekalian, ini hal pertama. Lalu hal kedua kita bisa lihat di dalam Mazmur 24. Di mana Taurat akan menggerakkan orang untuk merindukan kehadiran Tuhan. Makin jalankan Taurat, makin ingin Tuhan hadir. Nah maka saudara sekalian, Paulus menempatkan Taurat bukan di awal. Paulus menempatkan Abraham di awal perjalanan iman orang Israel. Nah ini penting untuk kita pahami. Sudut pandang Paulus bukan sudut pandang Martin Luther, John Calvin atau siapapun yang ada di dalam sejarah gereja. Tetapi sudut pandang Paulus adalah sudut pandang abad pertama. Apakah berarti Martin Luther dan John Calvin salah memahami Alkitab? Tidak. Mereka menafsirkan dengan tepat. Namun ketepatan dari John Calvin maupun Martin Luther perlu dilengkapi dengan ketepatan menafsirkan Paulus di dalam konteksnya. Maka saya mengharapkan kita boleh makin berlimpah mempelajari Alkitab. Bukan pilih satu jenis tafsiran lalu pegang itu mati-matian sehingga kita luput untuk memahami kelimpahan dari berita Alkitab. Saudara dan saya perlu terus lihat kitab suci dan menyadari bahwa kitab suci punya dunianya sendiri. Dunia yang kadang sangat disadari oleh para penafsir di dalam abad pertengahan atau zaman reformasi. Tetapi kadang juga mereka luput. Tapi sama, kita pun sama. Kita baca kitab suci, kita dapat peka lihat beberapa hal, tapi kita bisa luput memahami hal yang lain.
Itu sebabnya penafsiran kitab suci adalah sesuatu yang Tuhan bukakan untuk gereja Tuhan. Bukan untuk individu atau bukan untuk satu zaman saja. Semua orang di dalam gereja menikmati Tuhan melalui berkat yang Roh Kudus berikan, membangkitkan para pengajar pada satu zaman dan pada zaman yang lain. Maka kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu, kita bisa belajar dari iman tokoh-tokoh Alkitab, kita bisa belajar dari tafsiran para penafsir kitab suci, dan kita bisa belajar dari sejarah, menyelidiki apa yang jadi pergumulan di abad pertama waktu Paulus menuliskan surat Roma. Nah, itu sebabnya periode Kristen di abad-abad di 2 atau 3 abad terakhir itu sangat menghancurkan tapi juga sangat penting. Sangat menghancurkan karena muncul liberalisme yang mengatakan bahwa ini tulisan manusia dan karena itu perlu dipahami lewat cara memahami tulisan apapun. Ini tulisan manusia kok. Tapi saudara, abad-abad ini juga memberikan kepada kita pengertian bahwa meskipun Alkitab adalah firman Tuhan, ini bukan menjadi firman Tuhan, ini bukan berisi firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Namun meskipun Alkitab adalah firman Tuhan, tapi Tuhan menyatakannya melalui para penulis. Itu sebabnya menghargai otoritas Alkitab berarti menghargai dunia pemikiran para penulis Alkitab. Nah, itu cara kita menghargai otoritas Alkitab. Saya hargai Allah, saya hargai firman-Nya. Maka saya menghargai cara yang Tuhan pakai supaya tulisan ini tertuang dalam bentuk tulisan yang kita bisa miliki sekarang. Lalu bagaimana cara saya menghargai tulisan yang sudah terbentuk ini? Yaitu dengan cara menghargai orang yang Tuhan pakai supaya tulisan ini sampai kepada kita. Para penulis Alkitab adalah tokoh-tokoh yang Tuhan bangkitkan, Tuhan inspirasikan kitab suci, sehingga tidak ada hal yang salah dari apa yang mereka tulis. Tetapi hal ini harus kita pahami dari sudut pandang sang penulis. Saudara tidak bisa mengatakan, oh Paulus menulis di dalam surat Roma, pasti Paulus sudah mengerti dunia postmodern. Tidak, Paulus tidak mengerti dunia postmodern. Tuhan mengerti, tapi Paulus tidak. Dan Tuhan memutuskan untuk menyatakan firman-Nya melalui pengertian terbatas dari Paulus untuk menulis pesan yang tak terbatas bagi sepanjang zaman. Ini satu rahasia yang penting untuk kita pahami, sehingga waktu kita menyelidiki kitab suci, kita mendapatkan kelincahan menafsirkan. Lincah menafsirkan dari konteks dan juga lincah belajar dari sejarah. Maka saudara, kita seringkali membaca surat ini dan langsung mengingat apa yang Martin Luther tekankan. Kamu diselamatkan karena iman. Dan itu statement yang benar. Alkitab dengan jelas menyatakan itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Namun ketika dikatakan iman kepada Tuhan, ini berarti saya bisa selamat bukan karena menjalankan Taurat. Sehingga Taurat menjadi bentur dengan iman. Kalau saya beriman, saya tidak jalankan Taurat. Kalau saya jalankan Taurat, berarti saya tidak beriman. Nah, tapi saudara, kesimpulan membenturkan Taurat dengan iman adalah kesimpulan yang tidak terlalu akurat di dalam sudut pandang Paulus. Karena Paulus melihat bahwa orang-orang Yahudi sezamannya adalah orang-orang yang percaya kalau mereka umat Tuhan by born. Lahir sebagai orang Yahudi kok. Mereka sudah orang Yahudi. Dari lahir orang Yahudi, dari kandungan sudah Yahudi. Mereka lahir dari orang tua Israel, dari orang tua keturunan dari orang-orang Israel. Jadi mereka Israel, mereka Yahudi by born. Mereka lahir sebagai orang Yahudi. Apakah mungkin mereka mengatakan, what should I do? Apa yang harus aku perbuat untuk jadi Yahudi? Itu absurd. Maka mereka tidak pernah bergumul, harus jalankan apa supaya selamat. Mereka tahu mereka otomatis sudah selamat. Mereka tahu keselamatan milik mereka karena mereka orang Yahudi. Itu sebabnya mereka lihat bangsa lain dengan rendah. Kamu bangsa-bangsa kafir, kamu nggak selamat. Kamu orang-orang yang dilahirkan di luar Israel, di luar Yahudi, nggak ada kaitan dengan umat Tuhan. Nah, tapi saudara sekalian, pengertian ini adalah pengertian yang ditambah juga dengan kesadaran bahwa Tuhan bisa buang umatnya. Ini mereka sadari setelah mereka dibuang. Baru tahu, oh Tuhan bisa buang kami ya. Kalau begitu supaya kami tidak terbuang lagi bagaimana? Nah ini yang mereka sadari. Taurat diperlukan supaya mereka tetap berada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Kalau aku gagal jalankan Taurat, aku tidak lagi jadi umat Tuhan, aku dibuang.
Nah, maka mereka melihat Taurat sebagai cara Tuhan untuk menjaga seluruh umat secara kolektif tetap menjadi umat. Begitu mereka mulai lemah, mulai lalai, satu-satu mulai abaikan Taurat, akhirnya mengabaikan Taurat mulai menjadi kebiasaan, mulai dilupakan oleh imam, imam sudah tidak mengajar, raja-raja sudah tidak peduli Taurat. Nah, itu akan membuat Israel dibuang. Maka bagi mereka Taurat sangat penting untuk menjaga bangsa ini tetap menerima berkat dan perjanjian Tuhan. Bangsa ini bangsa unik, bangsa spesial, bangsa yang agung, maka Tuhan jaga mereka. Bagaimana jaga? Dengan berikan Taurat. Jadi mereka sudah umat, mereka sudah selamat dari awal. Mereka Yahudi otomatis milik Tuhan. Namun Tuhan bisa buang kalau mereka abaikan Taurat sebagai nation, sebagai bangsa. Maka Taurat diberikan untuk jaga mereka supaya sebagai bangsa, mereka tetap berada di dalam perjanjian. Nah, saudara, sekarang kita coba pikirkan ya. Ini pengertian awal, saya orang Yahudi, otomatis sudah selamat. Tapi sebagai bangsa, saya harus ada di dalam Kanaan, di dalam tanah perjanjian. Saya harus punya raja, saya harus punya bait suci. Saya harus hidup sebagai bangsa yang baik. Nah, jadi saudara, view-nya itu bukan individu, diriku dan Tuhan. View-nya adalah bangsaku dan Tuhan. Apa yang harus bangsaku lakukan supaya tetap dapat berkat? Nah, ini seperti mungkin kalau kita bandingkan, tentu ini bandingan sangat banyak cacatnya, tapi ini bandingan yang akan membantu. Saudara boleh pikirkan apa fungsi Pancasila bagi Indonesia? Pernahkah ada di antara saudara yang berpikir Pancasila itu berguna untuk keselamatan pribadi saudara? Tentu enggak kan? Tapi saudara mengetahui Pancasila penting supaya bangsa ini tetap satu. Bangsa ini tidak hancur. Kami perlu Pancasila sebagai dasar bersama. Nah, ini yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Kami perlu Taurat sebagai dasar bersama. Taurat adalah fondasi bangsa ini untuk hidup menikmati berkat Tuhan. Dan dari bangsa yang sejahtera dalam berkat Tuhan, aku dapat sejahtera. Nah, inilah perbedaan cara pandang Alkitab dengan cara pandang modern. Modern cenderung melihat setiap individu sebagai individu yang unik dan tidak perlu yang lain. Aku dan Tuhanku, aku dan kesejahteraanku, aku dan masa depanku, aku dan kenikmatanku, aku dan kesejahteraan hidup. Tapi di dalam Alkitab orang-orang sadar, para penulis Alkitab sadar, aku tidak mungkin sejahtera kalau lingkunganku kacau. Saudara nggak peduli berapa banyak uang yang saudara punya di bank, kalau negara ini menghadapi krisis yang parah, uang saudara nggak berguna. Lembar-lembar yang tulisannya 100.000 itu akan menjadi seperti kertas sampah, bisa dibuang. Nah, kenapa ini terjadi? Karena seluruh bangsa krisis. Seluruh bangsa berada di dalam keadaan ekonomi yang hancur. Maka nggak ada gunanya saya nabung, saya kerja keras, saya simpan semua uang. Kalau bangsa ini hancur, kolaps ekonominya. Bangsa ini harus kuat sebagai bangsa. Nah, kalau orang tidak sadar hal ini, lalu terus kerja hanya untuk diri, tidak peduli keutuhan bangsa, dia akan menjadi orang egois yang harus diberikan hukuman. Loh, kenapa dihukum? Karena gara-gara kamu bangsa ini menderita. Nah, ini yang dipahami oleh orang Israel. Gara-gara akan seluruh Israel menderita. Gara-gara seluruh Israel menderita, percuma aku saleh. Negara ini akhirnya hancur. Jadi view mereka adalah bangsa ini adalah bangsa perjanjian. Israel secara natural sudah milik Tuhan. Tapi Tuhan bisa buang. Nah, ini gambaran yang lebih alkitabiah ya. Saudara harus lihat bahwa cerita Alkitab di perjanjian lama tidak terlalu rumit kok. Tuhan rencanakan bumi jadi miliknya, manusia jatuh dalam dosa. Tuhan mulai proyek keselamatan bukan lewat individu tapi lewat bangsa. Namun Tuhan memulai proyek ini dengan memanggil Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa Abraham, Ishak, Yakub penting? Supaya ada Israel. Setelah Israel ada, maka harapan untuk pemulihan ada di pundak bangsa ini. Tapi bangsa ini dibuang. Sesudah bangsa ini dibuang, saudara bisa lihat itu di dalam kitab 2 Raja-Raja, di dalam kitab 2 Tawarik, di dalam kitab Yeremia, di dalam kitab Yeskiel, di dalam kitab dari nabi-nabi kecil. Setelah Israel dibuang, pengharapan untuk adanya kehidupan yang baik hanya mungkin terjadi kalau Israel pulih. Jika pengharapan untuk Tuhan berdiam, memberikan damainya bagi manusia, ada di pundak Israel, maka satu-satunya harapan bagi manusia di bumi adalah Israel dipulihkan. Nah, ini jelas di dalam perjanjian lama. Israel pulih, baru ada harapan. Nah, sekarang saudara, perjanjian baru menceritakan itu. Israel pulih secara fisik, tapi tidak secara rohani.
Kalau begitu bagaimana Tuhan akan pulihkan pekerjaannya? Tuhan pulihkan pekerjaannya lewat umat Israel yang sejati. Dan Injil Matius menggambarkan Kristus sebagai Sang Israel sejati. Sekarang bukan lagi di dalam Israel, tapi di dalam Kristus. Kristuslah umat itu. Nah, ini yang membuat Kristus harus mati di kayu salib. Karena dia harus dibuang. Dia harus mewakili seluruh umat. Tapi itu juga sebabnya kita berpengharapan. Karena kalau dia mewakili kita mati, maka dia juga mewakili kita bangkit. Dia mewakili kita mati, dia akan jadi wakil yang bangkit. Nah, maka saudara, inilah berita Injil. Nah, saudara bisa ikuti argumennya ya. Jadi Paulus memberitakan Injil, di dalam Kristus kamu semua tadinya mati, sekarang bangkit. Di dalam Adam mati, di dalam Kristus bangkit. Nah, lalu kalau kita sekarang mengerti di dalam Kristus kita bangkit, apakah itu berarti kita mesti Israel dan di dalam Kristus? Bukan lagi Israel dan setia jalankan Taurat. Saya sudah otomatis Israel. Lalu saya jalankan Taurat, tapi orang-orang lain sekelilingku tidak jalankan Taurat, maka kami dibuang. Sekarang kami sudah dipulihkan, saya jalankan Taurat, orang lain jalankan Taurat, apakah kami akan jadi umat? Belum cukup ya, harus ada Kristus. Oke, kami tambahkan iman kepada Kristus. Jadi saya orang Yahudi, saya jalankan Taurat, dan saya juga beriman kepada Kristus. Ini sudah 3 layer. Yahudi, jalankan Taurat, beriman kepada Kristus. Ini sempurna sekali. Saudara bayangkan, ini pengertian Kristen yang awal. Saya Yahudi, saya jalankan Taurat, saya beriman kepada Kristus. Tiba-tiba muncul Paulus yang pergi kemana-mana memberitakan, kamu tidak perlu jadi Yahudi, menyalahi layer pertama. Kamu bahkan tidak perlu menjalankan Taurat seperti orang Yahudi, menyalahi layer kedua. Kamu hanya perlu beriman kepada Kristus. Ini menyalahi layer ketiga, karena beriman kepada Kristus bisa dilakukan tanpa layer pertama dan layer kedua. Ini sama seperti saudara dapat S3 tanpa dapat S1 dan S2. Kamu sudah S1 belum? Saya bukan mahasiswa. Saya lulusan SMA. Belum S1? Belum. Belum S2 pasti? Ya pasti belum. Ya sudah kamu dapat S3. Itu aneh. Maka saudara Paulus banyak dikritik. Dan itu sebabnya Kisah Rasul 15 harus ada. Karena para rasul berkumpul, lalu mereka diskusikan penentang-penentang Paulus. Penentang-penentang Paulus mengatakan, ini orang gimana sih? Masa pergi kemana-mana memberitakan, bukannya memberitakan Israel harus pulih, dia malah beritakan bangsa-bangsa lain boleh datang ke Tuhan. Kalau kita baca di perjanjian lama itu nggak ada kan? Bukankah harus Israel dulu, baru bumi dapat berkat? Tapi saudara, yang bela Paulus justru adalah Yakobus dan Petrus. Ini unik karena banyak orang, kalau kita selidiki dari studi perjanjian baru, banyak yang kritik Paulus adalah kelompoknya Yakobus. Kelompok Yakobus bukan Yakobus. Ini Yakobus saudara Yesus ya, yang menulis surat Yakobus, yang jadi soko guru di Yerusalem. Karena Yakobus Rasul sudah mati lebih dulu. Dia martir yang awal. Nah, maka Yakobus saudara Yesus muncul menjadi tokoh prominent, menjadi tokoh penting, dan dianggap menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Lalu banyak orang atas nama pemimpin ini menjadi sangat radikal dan bertentangan dengan Paulus. Nah, itu sebabnya Lukas merasa perlu tulis Kisah Rasul dan soroti Kisah Rasul 15. Kalau saudara baca, 2 orang yang membela Paulus, yang pertama Petrus, yang kedua adalah Yakobus. Dua-duanya mengatakan, saudara-saudara, bangsa lain tidak perlu jadi Yahudi dulu. Nah, ini radikal. Maka saudara, kalau kita baca Alkitab itu dari Yohanes dulu, baru mundur ke belakang, memang timelinenya agak error ya. Kalau saudara baca dari Kejadian dulu, lalu saudara diperlengkapi dengan kisah Alkitab. Tanpa terlalu banyak tanpa terlalu banyak lebih cepat meloncat ke kesimpulan. Maka saudara akan dapat kesan bahwa Israel adalah bentuk final dari pekerjaan Tuhan di bumi. Israel ini bangsa yang spesial. Tapi mereka dibuang, berarti mereka harus pulih dulu dong. Nah, tapi perjanjian baru mengajarkan bahwa mereka boleh menjadi bangsa lagi, tetapi Tuhan tidak jadikan mereka sebagai cara untuk menyatakan kehadirannya. Sekarang Tuhan pakai Kristus dan bangsa-bangsa lain boleh hadir. Nah, sekarang saudara sadar apa problemnya dari teologi model ini? Taurat jadi aneh kan? Ya, saudara bisa ikuti pikiran ini ya. Dengar khotbah mesti konsentrasi memang. Kalau saudara bilang, aduh dengar khotbah di GRI sulit ya, konsentrasi harus teliti, loss langsung hilang. Tapi kali ini mungkin saudara bisa akses rekamannya. Jadi ada keuntungan di streaming. Nah, tapi saudara sekalian, saya mesti kasih tahu satu hal.
Kalau kita percaya bahwa firman Tuhan adalah fondasi, tadi sudah dikatakan di dalam klip, bahwa yang jadi fondasi itu bukan fisika, bukan sains, bukan ilmu sosial, bukan ilmu ekonomi, bukan ilmu politik, tapi kitab suci. Sekarang saudara boleh pikirkan, kalau yang jadi fondasi itu kitab suci, kenapa kita tidak invest konsentrasi mempelajarinya, seperti kita invest konsentrasi mempelajari sains, mempelajari ilmu politik, mempelajari dunia bisnis, mempelajari ekonomi, mempelajari politik, mempelajari sosial. Kenapa kita tidak serius pelajarinya? Apakah firman Tuhan adalah bahan gampangan yang boleh diterima oleh setengah telinga lalu dikeluarkan lagi lewat telinga sebelah? Tentu tidak. Konsentrasi yang diberikan untuk mempelajari kitab harus sama dengan konsentrasi yang saudara berikan waktu saudara mempelajari peluang bisnis, atau saudara mempelajari dunia kerja saudara, atau saudara mempelajari profesi saudara. Itu sebabnya bagi saya sangat aneh kalau orang menjadi Kristen tanpa rela mendengarkan hal-hal yang menuntut saudara berkonsentrasi waktu baca Alkitab. Maka saudara, harap ini bisa menjadi satu dorongan bagi kita untuk serius membangun worldview kita. Kerangka pikir kita tidak akan terbangun kecuali kita serius dan teliti dan konsisten dan juga bertekun mempelajari firman Tuhan. Nah, maka saudara, ini adalah sesuatu yang rumit. Kalau Taurat itu adalah untuk mempertahankan Israel sehingga tetap di dalam perjanjian, tidak dibuang oleh Tuhan. Sekarang kalau Tuhan buka rencana ini ke bangsa-bangsa lain, guna Taurat apa dong? Ini supaya Israel nggak dibuang loh, tapi saya bukan Israel. Oh nggak bisa, mesti jadi Israel dulu. Paulus bilang nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Iya. Lalu apa guna Taurat? Oh Taurat jadi nggak penting. Nah di sini Paulus berusaha mengembalikan fungsi Taurat ke dalam maknanya yang awal sesuai kitab suci. Karena orang-orang Farisi dan juga orang-orang Yahudi di abad pertama di dunia perjanjian baru salah mengerti Taurat. Nah sekarang kita harus tahu apa salah mengerti mereka. Salah mengerti Tauratnya bukan karena Taurat bentur dengan iman. Saya beriman cukup, gak usah tambah perbuatan. Lalu orang Farisi bilang, enggak, mesti tambah perbuatan. Bukan itu isunya. Lalu isunya apa dong? Isunya adalah, saya sudah Israel, tapi saya sebagai bangsa bisa dibuang. Kecuali saya mentaati Taurat. Saya mesti taat Taurat. Saya harus jalankan Taurat. Saya tidak boleh kerja pada hari Sabat. Saya tidak boleh memetik bulir gandum pada hari Sabat. Saya tidak boleh tidak berikan perpuluhan. Saya tidak boleh tidak jaga supaya mulut saya tidak memakan makanan yang haram. Saya tidak boleh melanggar satu pun dari lebih dari 600 peraturan yang ada di dalam kitab suci. Jadi saya mesti ketat jalankan supaya bangsa ini tidak dibuang. Nah ini pikiran orang Yahudi. Nah umpama saudara jadi Paulus, kira-kira saudara akan berikan alternatif apa ya untuk memahami Taurat? Kalau saudara mengatakan, oh enggak, ini enggak perlu lagi, yang penting kamu beriman kepada Tuhan, enggak perlu lagi pertahankan sabat, enggak perlu lagi jaga makananmu, makanan haram juga oke, makan apapun oke, lalu ya enggak usah terlalu setialah sama perpuluhan, itu kan cuma syarat yang masih longgar, juga enggak terlalu setia menjalankan 600 itulah, enggak perlu, karena kamu sudah beriman kepada Tuhan. Nah ini alternatifnya kan, tapi Paulus tidak bicara itu. Paulus setuju bahwa Taurat itu penting. Namun apa sih gunanya Taurat? Saudara, menurut Hosea 6 tadi saya sudah bagikan, dan menurut Mazmur 24, orang Israel harus mempunyai kerinduan akan Tuhan, dan orang Israel harus mempunyai hati yang penuh belas kasihan kepada sesama. Inilah bentuk mencintai Tuhan dan sesama. Ini dua perintah yang utama kalau kita lihat di dalam tradisi dari Yahudi dan juga ajaran Yesus. Apa hukum terutama? Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Sesuai dengan kitab Ulangan pasal 6. Kasihilah sesamamu. Sesuai yang ditekankan di dalam Imamat pasal yang ke-19. Jadi kalau kamu sudah menjalankan ini, kamu sedang menjalankan Taurat dengan tepat. Cintai Tuhan, cintai sesama. Bagaimana cara saya mencintai Tuhan? Bagaimana cara saya mencintai sesama? Dengan menjalankan Taurat. Namun orang Israel salah mengerti. Karena mereka berpikir bahwa kalau kami mencintai Tuhan dan sesama, kami akan jalankan Taurat dan kami akan dipertahankan sebagai umat. Tapi saudara sekalian, baik Hosea pasal 6 maupun Mazmur 24 mengatakan bahwa tanda engkau cinta Tuhan adalah engkau merindukan Tuhan. Ingin Tuhan segera hadir. Ini tanda cinta Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan, I love you my God. Lalu ditanya, apa tanda engkau mencintai Tuhan? Mazmur 24 mengatakan, saya segera ingin Tuhan hadir. Aku segera
Aku mau segera Tuhan pulihkan kerajaannya. Tuhan hadirlah. Itu tanda cinta Tuhan secara hati. Lalu apa tandanya saya mencintai orang lain secara hati? Hosea mengatakan kamu gampang digerakkan oleh belas kasihan. Gampang mengasihani orang lain. Gampang tergerak oleh karena kesulitan orang lain. Ini cinta kasih sejati. Saudara, tidak ada orang boleh mengklaim dia cinta Tuhan kalau dia tidak rindu Tuhan segera datang. Tidak ada orang boleh mengklaim dia cinta sesama kalau dia tidak gampang tergerak oleh belas kasihan. Nah, jadi saudara, mencintai sesama itu bukan cuma sekadar tindakan yang artificial, yang palsu. Tindakan yang cuma sekadar mengekspresikan diri. Sekarang kita hidup di dalam zaman yang serba ekspresi, segala-galanya berkait dengan ekspresi. Aku mengekspresikan diriku, itu yang penting. Seseorang adalah pesan dari dirinya sendiri, dia adalah siapa dia mau nyatakan siapa dia. Aku adalah aku dan aku akan nyatakan. Nah, ini zaman kita kan, zaman yang sangat ekspresif, apapun diekspresikan di dalam bentuk apapun. Orang pendiam pun sekarang punya media untuk mengekspresikan diri. Ada sosial media, yaitu tempat curhat bagi orang melankolis dan introvert. Seintrovert-introvertnya orang, begitu dia sudah berurusan dengan Instagram dan Facebook, tiba-tiba dia jadi ekstrovert di dalam online. Tapi begitu ketemu orangnya jadi pendiam. Saudara mungkin akan ketemu banyak jenis seperti ini, yang kalau ketemu orangnya diam, tenang, gak ngomong apapun, tapi begitu lihat Instagramnya semua di komen. Apapun di komen, anjing menggonggong di komen, kucing mengeong di komen, ayam berkokok di komen, semua di komen. Aku ekspresikan diriku. Jadi saudara, orang paling pendiam tiba-tiba jadi cerewet di tempat lain. Karena kita harus ekspresikan diri gitu kan. Aku mau ekspresikan diriku. Aku mau orang tahu siapa aku. Biar orang ngerti siapa saya. Tapi saudara sekalian, waktu kita mengatakan saya adalah orang yang ingin ekspresikan diri saya. Saya mau nyatakan siapa saya. Kita punya kesulitan karena kita nggak tahu siapa kita. Loh, apa yang mau diekspresikan? Diriku. Siapa kamu? Orang. Ya sama, semua juga orang. Apa uniknya kamu sebagai orang? Uniknya saya sebagai orang adalah saya suka makan bakso dengan kepedasan tingkat tertinggi. Saya suka makan nasi goreng atau apapun lah. Saya suka minum kopi. Nah, itulah saya. Saya unik karena hal-hal ini. Akhirnya kita membuat diri kita menjadi individu yang unik berdasarkan semua trait yang simple dan yang sederhana tadi. Hal-hal yang tidak penting untuk membentuk identitas, itu yang kita jadikan identitas. Loh, kenapa begini ya? Karena kita kehilangan kesadaran bahwa identitas kita itu dibentuk oleh komunitas atau diberikan untuk berada di dalam komunitas. Saudara, kalau tanya siapa saya akan mengatakan ya, saya orang Kristen. Apa keunikanmu sebagai orang Kristen? Kristus. Kristus yang berikan saya identitas itu, Kristus yang tarik saya menjadi berbagian di dalam identitas itu. Nah, jadi Alkitab sebenarnya mengarahkan kita untuk menyadari kembali bahwa saya adalah orang yang diberikan identitas oleh Tuhan. Tuhan yang beri identitas dan Tuhan beri identitas untuk berada di dalam komunitas. Kamu adalah manusia dan kamu harus ada di dalam umat. Kamu adalah manusia yang harusnya berelasi dengan saya. Dan karena kamu adalah manusia, kerinduan untuk berelasi dengan Tuhan, kerinduan untuk ada dekat Tuhan, kerinduan untuk menikmati kehadiran Tuhan, itu alami harusnya ada di dalam diri manusia. Dosa mendistorsi itu sehingga kita tidak lagi merindukan Tuhan. Lalu kerinduan untuk memberikan belas kasihan kepada sesama. Ini jadi dorongan yang juga alami dalam manusia sebelum dosa merusak. Maka saudara, kalau kita mengatakan saya ingin jadi orang yang kembali kepada naturnya yang sejati di hadapan Tuhan. Ya cuma dua ini, merindukan Tuhan dan punya belas kasihan. Gampang lihat orang lain dan merasa penuh belas kasihan. Ingin perlakukan orang lain sebagai manusia. Karena aku ingin kembali kepada diriku sebagai manusia. Nah, ini makanya ada kalimat yang sering disalah mengerti dari Imamat 19 yang juga dikutip oleh Tuhan Yesus. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Akhirnya kita mengatakan, oh ini kalimat perintah artinya saya yang pertama-tama mesti belajar mengasihi diri dulu. Hai diri, kasihilah diri. Nah, kalau saya sudah mengasihi diri, baru saya bisa mengasihi orang lain, begitu ya? Salah. Lah terus gimana cara memahami perintah itu? Perintah itu harus dipahami secara komunal. Identitas saya adalah berada di dalam umat. Maka kalau dikatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu. Siapa dirimu? Umat Tuhan. Nah itu baru jelas. Siapa dirimu? Saya umat Tuhan. Identitas saya jelas.
baru saya perlakukan orang lain dengan identitas yang sama dengan saya. Nah, ini baru namanya mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Saudara kalau ditanya ya, kenapa saudara cinta diri sendiri? Kalau saudara ada wawancara aneh gitu ya, atau saya undang saudara wawancara, misalnya kita akan adakan acara GRI Bandung, live stream, wawancara jemaat. Ya, kita wawancara, kemudian kita tanya satu-satu, menurutmu siapakah kamu? Saya adalah Jimmy Pardede. Apa yang kamu suka dari dirimu sendiri? Misalnya, orang narsis akan ketemu 100 alasan, yang lebih narsis akan ketemu 1000. Yang pura-pura rendah hati akan mengatakan I hate myself atau apapun lah. Tapi saudara, orang zaman dulu di dalam dunianya kitab suci, ketika ditanya apa yang kamu cintai dari dirimu, harusnya mereka menjawab karena aku bagian dari umat. Yang bikin aku spesial adalah aku dijadikan bagian dari umat. Aku dipulihkan kemanusiaannya. Dan manusia nggak bisa tanpa konteks. Saudara kalau bilang aku dipulihkan kemanusiaannya, nggak mungkin tanpa komunitas. Karena saudara tidak bisa hidup di dalam ruang hampa tanpa ada orang lain. Aku di dalam sebuah pulau dan gak ada apapun yang lain, gak ada siapapun. Tapi harus ada GoFood gitu ya. Aku sendirian, tidak perlu orang lain. Gak bisa. Saudara adalah saudara, manusia adalah manusia. Karena dia berada di antara manusia yang lain. Nah maka ketika dikatakan cintailah orang lain. Oke, saya cintai orang lain. Seperti apa ya? Seperti engkau cinta dirimu. Apa yang membuat engkau cinta dirimu? Bahwa aku adalah bagian dari umat. Kalau saya bagian dari umat, berarti saya kemanusiaannya dipulihkan. Maka saya belajar untuk menghargai kemanusiaan orang lain. Orang lain itu manusia. Dan manusia nggak bisa diabaikan. Nah ini yang penting. Saya kadang-kadang lumayan sedih kalau melihat tingkah laku anak-anak muda ya, yang sangat cuek kalau lihat orang lain. Saudara belajar menyapa itu penting ya. Sekadar senyum atau mengangguk kalau ketemu orang, itu adalah tindakan respectful dan penuh kasih. Tapi mengabaikan bahwa ada orang di sekitar saudara, itu tindakan yang buruk. Kita nggak menghargai ada orang kok. Ini orang atau bukan orang saya nggak peduli. Orang kayak batu kayak. Maka cara saya menghadapi batu sama dengan cara saya menghadapi orang lain. Itu nggak benar. Maka saudara kebiasaan untuk mengangguk, senyum dan juga menyapa itu adalah hal baik. Salah satu pengalaman yang saya ingat adalah ketika harus temani Pak Tong konvensi Revo 500 di Orlando waktu itu. Hampir semua orang yang saya temui, orang asing, selalu akan senyum dan menyapa loh. Ini negara yang kita bilang sudah mulai sekuler, yang kacau, yang luar biasa rusak. Tapi mereka punya kebiasaan itu. Mungkin karena saya di daerah Orlando kali. Kalau di daerah lain mungkin gak gitu. Kalau di Detroit mungkin saya udah ditembak. Oke, saya sadar. Tapi saudara, ada bagian yang unik dengan kebiasaan menyapa. Kebiasaan ramah. Berpapasan dengan orang, gak ada satu orang pun yang akan melengos pergi. Itu saya heran ya, saya pikir di daerah ini kan daerah individual orang barat, lain dengan keramahan Asia. Orang Asia itu ramah-ramah. Meskipun dibilang, ngapain ramah-ramah, itu munafik. Bukan munafik, perlakukan orang lain dengan perlakukan batu, itu baik. Saudara kalau berpapasan dengan batu, gak perlu menyapa. Aneh, kalau saudara bilang, hey, itu gila. Tapi kalau saudara berpapasan dengan orang, saudara perlakukan dia kayak batu, juga gak baik. Nah itu sebabnya ketika saudara mendengar firman, cintai sesamamu seperti dirimu. Saudara harus ngerti maksudnya adalah, kamu sadar bahwa kamu manusia karena kamu bagian dari umat. Namun kamu juga sadar bahwa orang lain pun manusia karena dia mungkin jadi bagian dari umat. Dan ini yang membuat orang Yahudi di dalam Injil bertanya lagi sama Yesus. Yesus waktu itu ditanya sama orang muda ini, Tuhan, mana hukum utama? Yesus menjawab, kamu sudah tahu apa yang tertulis, cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesamamu. Iya, tapi siapa sesamamu? Siapa sesamaku? Nah ini pertanyaan jadi relevan. Kalau kita memahami di dalam konteksnya. Kita akan sulit memahami kalau kita nggak ngerti konteks. Cintai sesamamu seperti diri. Oh good, saya harus cinta diri saya. I love myself. Saya akan latih mencintai diri selama 80 tahun dulu. Baru setelah itu saya akan belajar mencintai orang lain. Latihan cintai diri dulu. Itu ngawur. Saudara baca Alkitab, saya juga akan sangat ngawur yang kita ambil kalau kita gagal memahami budaya Alkitab. Maka ketika Yesus bilang cintai sesamamu, orang itu langsung mengatakan, siapa sesamaku? Aku manusia karena aku umat. Siapa manusia lain yang adalah umat? Lalu Yesus kasih cerita yang paling aneh kan. Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, lalu dia dirampok habis-habisan. Kita mungkin nggak ngerti ini kaitannya apa sih dengan ceritanya Tuhan, dengan jawaban yang dia berikan. Lalu orang itu setengah mati dibiarkan di jalan. Lalu datang Lewi dibiarkan, datang imam dibiarkan. Saudara harus tahu ya kenapa pakai Lewi dan imam.
Ini bukan sindiran untuk pendeta, tapi ini adalah cara untuk menunjukkan Lewi dan imam sedang berusaha memelihara kesucian. Mereka baru beribadah, mereka tidak boleh menyentuh mayat. Menyentuh mayat menjadi haram. Mereka mesti karantina diri 2 minggu. Bukan 2 minggu ya, berapa lama baca sendiri di Taurat. Kalau mereka bersentuhan dengan mayat binatang, mereka harus karantina diri berapa lama. Mereka bersentuhan dengan manusia, mereka mati, mereka harus karantina diri berapa lama lagi. Jadi mereka berpikir kalau saya karantina diri nggak bisa melayani Tuhan, percuma dong saya persiapan. Maka supaya saya tidak perlu karantina diri, saya jangan sentuh mayat. Tapi orang itu belum tentu mati. Siapa tahu pas saya sentuh dia mati. Itu mati atau enggak? Enggak tahu, tapi kan resiko ya. Begitu saya goyang-goyang, lu mati enggak? Mati. Wah celaka, saya akan najis selama berapa lama. Jadi kalau begitu saya tidak boleh sentuh, maka mereka lewat. Nah ini konteksnya, ini bukan konteks orang yang cuek saja, tapi ini adalah konteks orang yang berusaha mentaati Taurat dengan cara melanggar Taurat. Aneh ya, kamu mau ngapain? Mau baru ibadah, menyucikan diri. Itu ada orang mau mati, wah kalau dia mati saya sentuh, saya melanggar Taurat. Tapi bukankah nggak tolong justru lebih parah dalam melanggar Taurat? Bukankah ini yang lebih bahaya ya? Nanti karantina diri, nggak apa-apa karantina diri. Yang penting orang ini bisa ditolong. Nah itu yang kira-kira cerita itu mau katakan. Tapi kemudian ada orang Samaria. Nah, orang Samaria kan nggak peduli Taurat ya. Mereka mau sentuh mayat, mau peluk mayat terserahlah. Mereka memang nggak pernah pedulikan Taurat kok. Tapi orang Samaria ini tergerak oleh belas kasihan. Lalu setelah orang Samaria ini tolong, dia bahkan melakukan hal yang ekstrim. Memberikan minyak untuk mengobati lukanya, memberikan anggur bahkan, harusnya minyak pun cukup loh. Anggur mahal, tapi dia pakai anggur. Lalu setelah itu dia bawa ke penginapan, dia berikan jaminan yang sangat besar supaya orang pemilik penginapan tidak dirugikan. Lalu setelah itu dia mengatakan, kalau kurang, masih kurang, dia udah kasih uang sangat banyak. Dia mengatakan, kalaupun ini kurang, saya akan tambah lagi. Ini contoh yang ekstrim dan yang makin bikin lebih ekstrim karena ini adalah orang Samaria. Kemudian Yesus tanya, siapa sesama manusia dari orang yang sedang setengah mati itu? Jawabannya, orang Samaria. Tapi saudara perhatikan di dalam Lukas, orang Yahudi itu menolak untuk bilang Samaria di mulutnya. Siapa yang sesama manusia bagi orang yang luka? Oh, orang yang berbuat baik itu. Dia nggak bilang orang Samaria itu. Karena dia keberatan Yesus bilang Samaria. Nah berarti isu orang ini adalah dia tidak mau menginclude, dia tidak mau memasukkan Samaria sebagai sesama. Kau bukan sesamaku kok. Saya manusia karena saya umat. Samaria bukan umat, therefore bukan manusia. Nah ini yang menjadi serangan dari Yesus kepada Judaisme pada saat itu. Kamu tidak mengerti Taurat karena kamu gak punya belas kasihan. Maka saudara sekalian, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menilai diri kita. Kita bisa menganggap, bisa menipu diri dengan mengatakan saya adalah orang paling rohani sedunia. Tapi kalau kita tidak gampang tergerak oleh belas kasihan, kita lebih gampang tergerak oleh insting untuk melindungi diri. Maka kita adalah orang yang tidak mengerti apa itu belas kasihan. Nah tapi saudara ini ekstrim ya. Ada orang melindungi diri berlebihan sehingga tidak punya belas kasihan. Ada orang salah ngerti belas kasihan sehingga mengabaikan keadilan. Ada orang mengatakan negara-negara yang maju harus buka pintu bagi orang-orang yang mengalami kesulitan di negara lain. Kemudian ada pemimpin mengatakan, oke, kami akan buka pintu, tapi ikuti prasyarat untuk jadi warga negara. Oh nggak boleh gitu dong. Loh kenapa nggak boleh? Ini prasyarat kok. Kalau kamu mau jadi warga negara di Amerika misalnya, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kenapa itu harus dilanggar demi belas kasihan? Maka saudara, belas kasihan tidak pernah pisah dari keadilan. Tapi belas kasihan selalu akan pisah dengan insting untuk mengamankan diri. Harap ini kita pahami. Belas kasihan tidak boleh pisah dari keadilan. Saudara menjalankan belas kasihan, saudara harus menjalankan keadilan juga. Tapi belas kasihan tidak mungkin akrab dengan insting untuk melindungi diri. Terus lindungi diri, saudara nggak akan punya belas kasihan. Terus berbelas kasihan, lupa keadilan. Saudara akan jadi orang yang sangat tidak mengerti bijaksana sorgawi di dalam membuat komunitas yang harmonis. Saudara menolong orang bukan cuma demi orang itu, tapi demi ada komunitas yang adil, yang hidup saling memberkati. Nah, maka saudara sekalian, apa itu mengasihi? Mengasihi berarti aku mudah tergerak oleh belas kasihan. Apa itu mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu berarti aku ingin sekali Tuhan segera datang. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Segala hal yang membuat aku merasa dekat dengan Tuhan itu aku sukai. Kenapa orang yang mencintai Tuhan mau ibadah? Karena dia merindukan Tuhan. Saudara, saya nggak ngerti ya kenapa saudara datang ke tempat ini di tengah-tengah pandemi.
Kalau saya wawancara satu-satu tentu saudara punya penjelasan masing-masing. Tapi saya punya pikiran yang akan saya syukuri kepada Tuhan. Kalau ternyata saudara mengatakan, ya saya tetap harus datang dong, ini ibadah kok. Ibadah ya saya harus datang. Yesus pun datang ke dunia kok. Oh jangan datang ya pribadi kedua dari Tritunggal. Kalau engkau datang ke dunia itu banyak resiko. Mendingan kamu karantina diri di surga. Enggak, Tuhan tetap datang. Tuhan datang. Nah maka saya juga datang. Nah itu jawaban yang baik. Saya tidak mengatakan kalau saudara tidak bisa datang berarti saudara tidak baik rohaninya. Rekan-rekan kita yang tinggal di rumah mungkin harus tinggal di rumah karena berbagi tempat dengan kita. Nggak mungkin semua datang. Atau mungkin mereka adalah orang-orang yang sudah senior sehingga mereka tidak mungkin kita izinkan meresikokan diri. Mereka ikut kebaktian di rumah. Tapi kalau orang mengatakan ya saya sih nggak apa-apa, saya orang yang oke dan saya tidak merasa penting untuk mengejar kebaktian. Mungkin kita mesti pertimbangkan kembali kerohanian kita loh. Saya tidak mengatakan hadir adalah tanda rohani, enggak. Yang enggak hadir mungkin lebih cinta Tuhan dari kita dengan alasan dia yang tepat. Dan kita memang harus berbagi ruangan ini anyway. Tapi saudara sekalian yang mendorong kita untuk beribadah adalah karena ini adalah tempat di mana aku lebih dekat dengan Tuhan loh. Kita tahu Tuhan hadir dimanapun. Tapi bukankah tempat ini adalah tempat yang secara simbolik atau secara makna mempunyai keindahan karena menunjukkan tentang kehadiran Tuhan. Di tempat ini aku bisa memuji Tuhan dan aku dapat mempercayai bahwa pujianku itu seperti langsung didengar oleh Tuhan di dalam sebuah ibadah yang memang dirancang untuk itu. Nah jadi saya rindu Tuhan, kerinduanku kepada Tuhan adalah tanda cintaku kepada Tuhan. Belas kasihanku kepada sesama adalah tanda cintaku kepada sesama. Nah bagaimana dua ini bisa terbentuk? Nah ini tempatnya Taurat. Dua ini terbentuk kalau kita merenungkan cara hidup yang ditawarkan Taurat. Taurat menawarkan cara hidup. Tentu cara hidup yang ditawarkan adalah cara hidup di dalam konteks budaya saat itu. Sekarang akan aneh kalau saudara melihat tawaran cara hidup yang misalnya melarang saudara untuk melakukan ini itu, yang secara kebudayaan sangat jauh maknanya dengan imamat misalnya. Kalau saudara baca imamat bagian awal langsung mengatakan, jika engkau mau pergi mempersembahkan korban, persembahkanlah ini, harus yang begini. Nah itu pun kalau kita taati agak aneh ya. Saudara datang ke sini bawa domba, lalu saudara tanya, Pak Jimmy, mesbahnya kok belum ada? Ini pengurus gimana sih, masa gak ada mesbah? Imamat dong, imamat, lihat. Aku mau potong di mana ini gitu kan? Enggak, saudara enggak bawa itu lagi. Nah maka saudara, di dalam kitab imamat, di dalam kitab Taurat ada tawaran untuk membuat saudara melatih diri untuk merindukan Tuhan dan mencintai sesama. Berbelas kasihan kepada sesama. Waktu orang jalankan Taurat out of yang keluar dari kerinduan untuk mempunyai belas kasihan dan merindukan Tuhan, maka Taurat itu menjadi pelatihan, menjadi liturgi, menjadi pembentuk hidup yang efektif. Tapi kalau tidak, saudara jalankan Taurat pun percuma. Nah ini yang Paulus mau tekankan. Orang Farisi kan jalankan Taurat, tapi tidak keluar dari kerinduan untuk mempunyai belas kasihan dan juga merindukan Tuhan. Mereka menjalankan Taurat, kerinduan itu keluar dari tidak mau dibuang sama Tuhan. Tuhan jangan buang kami sebagai bangsa, lihat kami udah jalankan Taurat loh. Oh jadi Tuhan gak harus buang, iya jangan buang, kenapa enggak? Karena kami sudah jalankan Taurat. Seluruh Taurat sudah kami taati. Lihat kami setia, jangan buang kami. Ketakutan jangan dibuang. Itu bukan milik anak-anak Tuhan menurut Paulus. Kamu nggak takut dibuang, kamu nggak akan dibuang kok. Tapi karena kamu milik Tuhan, kamu ingin dekat dengan Tuhan. Kamu ingin punya belas kasihan. Gimana cara punya belas kasihan? Gimana cara punya kerinduan akan Tuhan? Jalankan Taurat. Itu sebabnya Paulus melihat Taurat tidak beda dengan Mazmur dan kitab hikmat. Kalau saudara dengar Taurat di dalam perjanjian baru, atau di dalam Mazmur, Taurat itu berarti seluruh kitab. Dan ini yang bikin kita heran, loh bukannya Taurat itu 5 kitab pertama? Memang secara literal, Taurat itu adalah 5 kitab pertama. Lalu kenapa dikatakan seluruh kitab itu Taurat? Karena Taurat itu adalah 5 kitab pertama yang akan dilanjutkan fungsinya oleh kitab-kitab yang lain. Dan saudara tidak hanya mendapatkan instruksi, saudara juga mendapatkan cerita. Nah kalau saudara belajar dari cerita, saudara tentu tidak akan belajar dari cerita. Seperti kalau saudara dengar instruksi. Kalau saya mengatakan pergilah, saudara pergi. Kalau saya mengatakan datanglah, saudara datang. Apakah mentaati Taurat seperti itu? Tuhan bilang jalankan, saya jalankan. Tuhan bilang stop, saya stop. Tuhan bilang ke kiri 3 langkah, saya ke kiri 3 langkah. Ke kanan 3 langkah, saya ke kanan 3 langkah. Apakah menjalankan Taurat seperti itu?
Paulus mengatakan iya, tapi ada sesuatu yang lebih. Nah, sesuatu yang lebih ini yang Paulus mau bagikan. Sekarang kalau saya ambil contoh ya, kalau saya mengatakan kepada saudara sebuah perintah, lalu saudara jalankan out of relasi. Saudara jalankan karena saudara ada relasi dengan saya. Maka saudara sedang menjalankan perintah, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai orang yang berelasi dengan saya. Nah ini harus bisa diikuti, harus bisa diterima dulu. Kalau saudara dengar misalnya, saudara adalah seorang suami yang tentu kepala rumah tangga. Umpama Pak Elvan ya, Pak Elvan seorang kepala rumah tangga. Lalu istrinya Pak Elvan mengatakan, Pak tolong belikan bawang. Apakah ini bentuk perintah dari seorang bos ke bawahan? Tentu enggak, ini adalah komunikasi kasih. Istrinya mengatakan, Pak Elvan tolong belikan bawang. Lalu Pak Elvan pergi beli bawang. Ini bukan siap bos gitu kan. Belikan bawang, segera, siap. Sudah hadir, lapor, bawang sudah hadir, laporan selesai. Siap, bubar gitu ya. Enggak, ini out of relasi, ini keluar dari relasi. Lain dengan ketika saudara melihat seorang pimpinan memerintahkan bawahannya yang enggak harus ada relasi di situ. Nah jadi yang Paulus pertanyakan kepada orang Yahudi adalah, kamu menjalankan Taurat itu dari mana ya? Dari kerinduan kepada Tuhan dan kerinduan untuk mengasihi sesama? Atau dari sebuah relasi yang enggak penting? Yang penting bagimu adalah tetap jadi umat. Dan untuk jadi umat kamu terpaksa harus taati Tuhan. Itu sebabnya mentaati Tuhan adalah hal yang berat dan mereka iri kalau ada orang lain gak harus taat. Kami ini seminggu puasa 2 kali loh. Kenapa ada orang boleh gak puasa? Nah ini kan aneh. Kalau misalnya saya mengatakan, ayo semua harus rajin melayani. Semua harus digilir melayani misalnya. Harus jadi pelayan tiap minggu minimal dalam 1 bulan 2 kali. Lalu saudara lihat ada pengurus yang gak melayani. Saudara mulai iri hati. Kenapa dia gak melayani? Nah berarti saudara merasa pelayanan adalah bentuk beban yang dibebankan ke pundak. Yang kalau boleh saya gak usah pegang. Dan inilah Taurat bagi orang Yahudi. Kenapa Taurat mereka jalankan dengan cara seperti ini? Karena mereka berusaha membuktikan identitas mereka dengan Taurat. Membuktikan identitas dengan Taurat itu aneh. Saya membuktikan saya Israel sejati. Apa tandanya? Saya jalankan Taurat. Tapi saudara ingin membuktikan identitas dengan menjalankan Taurat akan membuat seseorang tidak punya kerinduan akan Tuhan dan tidak punya belas kasihan kepada sesama. Ini akan saya jelaskan secara singkat kenapa. Kenapa menjalankan Taurat sebagai bukti identitas membuat aku tidak bisa merindukan Tuhan dan membuat aku tidak bisa berbelas kasihan kepada yang lain. Jawabannya cuma satu, karena berarti identitasku belum firm. Identitas saya belum kuat. Kamu umat Tuhan? Ya. Sudah sempurna? Belum. Gimana caranya menunjukkan sempurna? Jalankan Taurat. Perjanjian sudah diberikan dari awal, tapi di tengah-tengah mereka gagal jalankan Taurat. Perjanjian batal. Nah saudara, kalau saudara jadi mahasiswa S3, saudara diterima jadi mahasiswa S3, saudara belum jadi doktor. Saudara mesti jalani studinya, baru kemudian diberikan gelar kalau sudah selesai. Orang Israel juga pikir inilah relasi dengan Tuhan. Saya Israel dari awal, tapi belum sempurna loh. Saya harus buktikan diri dulu bahwa saya sempurna dengan menjalankan Taurat. Kalau sudah jalankan baik-baik, nanti saya akan dapat kesempurnaan sebagai orang Israel. Tapi tunggu, kalau identitasmu belum sempurna, engkau tidak mungkin merindukan Tuhan loh. Kenapa enggak mungkin merindukan Tuhan? Karena merindukan Tuhan itu dimiliki oleh seseorang yang secara sempurna ada dalam relasi dengan Tuhan. Lalu kalau kamu belum sempurna di dalam pengertian identitasmu, kamu nggak mungkin mencintai orang lain karena identitasmu akan main di situ. Kamu akan mencintai orang lain lagi-lagi balik-balik demi mengkonfirmasi identitasmu. Apakah saya sudah benar jadi orang yang adalah umat Tuhan atau belum? Saya akan tolong orang. Setelah tolong orang akan mengatakan, tuh saya sudah tolong orang, kayaknya saya lumayan Israel loh. Tuhan aku Israel bukan? Tuhan bilang, not yet. Tapi aku sudah tolong 3 orang, kurang. Taurat bilang 3 orang per minggu. Oh 3 orang per minggu. Saya kira 3 orang seumur hidup. Maka tiap minggu saya mesti tolong 3 orang. 3 orang, 3 orang. Minggu pertama berhasil, minggu kedua berhasil, minggu ketiga berhasil. Tiap kali kita berhasil, kita datang ke hadapan Tuhan dengan senyum. Tuhan tiap minggu 3 orang. Angkat Tritunggal. Sempurna. Tiap minggu. Ada minggu gagal. Bukan 3, cuma 1. Aku cuma berbelas kasihan kepada 1 orang. Karena semua orang kayaknya gak perlu belas kasihan lagi. Akhirnya kita datang ke Tuhan dengan mengatakan, Tuhan minggu ini aku buruk sekali. Lalu Tuhan bilang, kalau begitu identitasmu sebagai Israel belum jelas. Aduh celaka, minggu depan saya akan berusaha lagi. Saudara, bagaimana ya bisa menikmati relasi dengan Tuhan yang membuli kita dalam urusan identitas? Kamu belum jelas siapa loh. Who are you? Aku anakmu Tuhan. Belum.
Siapa bilang kamu anak saya? Apa hakmu menyebut dirimu anak saya? Buktikan kamu anak saya. Oh saudara, kalau orang tua ngomong gini ke kita, gimana perasaannya? Buktikan kamu anakku. Oke Pak, tes DNA gitu kan. Nggak bisa loh. Maka saudara, relasi bapak dan anak bukan relasi bukti membukti. Nggak bisa seperti itu. Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan engkau dapat menyebut dia Bapa, itu sudah fix, saudara nggak akan berubah lagi. Dia Bapamu selamanya dan engkau anaknya selamanya. Adakah identitas ini akan goncang? Tidak. Oh enggak ya? Enggak. Kalau ini sudah fix, baru saudara akan rindu Tuhan. Baru saudara akan mampu berbelas kasihan kepada sesama. Kenapa saudara kerja? Karena mau buktikan belas kasihan. Saudara kerja keras untuk menunjukkan belas kasihan. Ini sebabnya ya Tuhan memerintahkan kita kerja kan. Tuhan gak perintahkan kerja supaya kita bisa banggakan identitas, bukan loh. Tuhan perintahkan kita bekerja karena itu menunjukkan kita punya belas kasihan. Kita berperan di dalam masyarakat. Kita berperan untuk memberkati orang lain dengan cara yang adil. Nah maka harus ada pekerjaan, harus ada tanggung jawab, harus ada pelayanan didorong oleh belas kasihan. Kenapa aku bisa punya belas kasihan? Karena identitas. Identitasku dari mana? Nah ini yang Paulus bilang, dari awal identitas itu karena iman kok. Coba lihat Abraham. Abraham beriman kepada perkataan Tuhan dan Tuhan membenarkan dia. Kebenaran ini adalah bagian dari bentuk bukti identitas orang Israel. Aku jalankan Taurat, aku benar. Tapi Paulus bilang Abraham dibenarkan bukan karena jalankan Taurat. Nah maka ini yang Paulus mau tekankan. Kalau kamu pergunakan Taurat sebagai cara untuk mempertahankan atau membuktikan identitas. Maka Taurat hanya akan membuktikan bahwa engkau pendosa dan layak mati. Terserah kamu mau anggap dia apa. Ini yang Paulus tekankan. Kamu mau lihat Taurat sebagai bukti aku adalah orang Israel sejati. Ini yang dilakukan oleh orang Israel. Sehingga mereka menghina bangsa-bangsa lain. Bangsa lain gak bisa berbagian karena bangsa lain bukan Israel. Kami pun harus buktikan diri kok. Nah ini yang Israel miliki. Saudara kalau membuat relasi dengan Tuhan itu sebagai relasi eksklusif yang hanya dimiliki sebagian kecil orang, itu celaka loh. Kalau saudara bilang jadi orang Kristen, orang reform pun belum tentu mampu loh. Kristen itu luar biasa tinggi. Syarat masuknya lebih tinggi daripada masuk Navy SEAL. Kalau kamu mau menjadi orang Kristen, banyak sekali syarat. Jangan pikir ini agama gampangan. Ini susahnya bukan main. Maka GRI memberikan syarat yang susah ya. Katekisasi nggak boleh bolos. Di tengah pandemi tetap harus baptis, misalnya gitu. Nah waktu saudara melihat syarat, saudara akan merasa, oh cuma orang unggul yang bisa lolos. Dan ini yang orang Farisi katakan, tahu nggak? Israel pun nggak semua diterima loh. Oh gila ya, nggak semua diterima. Enggak. Yang taat jalankan Taurat itu yang diterima. Kamu pikir gampang diterima Tuhan? Masuk ke universitas terbaik di dunia aja susah. Apalagi ke surga. Luar biasa sulit. Jangan bilang ini gampang. Kamu harus kerjakan hal yang luar biasa banyak tahapnya. Birokrasinya rumit. Dan ini yang ditawarkan oleh orang Farisi. Tapi Paulus mengatakan, kamu memperkenalkan Allah yang salah. Yang tidak dikenal oleh Abraham. Abraham gak kenal Allah. Sebagai Allah yang memberikan layer-layer syarat kepada Abraham. Saudara lihat layer syarat di Kejadian pasal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Abraham jawab, ya Tuhan, mau jadi umat? Mau Tuhan, puasa 8 hari. Oke Tuhan. Lalu setelah itu persembahkan istrimu. Oke Tuhan, pas mau cari istri baru kok. Setelah itu harus taat. Oke Tuhan, setelah Abraham jalani. Sudah 2 tahun terus diuji sama Tuhan. Tuhan bilang, baik sekarang engkau ikut aku. Ikutlah, pindahlah dari tempat nenek moyangmu ke tanah yang aku janjikan. Enggak loh. Saudara kalau baca Tuhan nyatakan diri kepada Abraham dan momen Tuhan nyatakan diri. Momen itu Tuhan menyatakan diri, Abraham merespons kepada Tuhan. Langsung Tuhan deklarasikan, engkau benar. Wah ini indah sekali loh. Abraham punya Allah yang begitu murah hati. Tapi orang Farisi nggak punya Allah seperti ini. Orang Farisi lihat Allah yang banyak layer. Sehingga mereka memperlakukan layer ini kepada bangsa lain. Kamu nggak boleh jadi umat, enak aja. Aku aja setengah mati kok. Kamu enak-enak tiba-tiba jadi umat. Tapi Paulus mengatakan kamu salah baca Taurat. Karena kalau Taurat diperlakukan seperti itu. Kamu gak bisa GR. Kamu bilang oh aku sudah jalankan Taurat. Aku umat sejati. Salah. Karena Taurat itu membuktikan betapa piciknya engkau dalam berelasi dengan orang. Dan betapa penuh dengan motivasi tambahannya. Engkau merindukan Tuhan. Engkau tidak rindu Tuhan. Engkau rindu hal lain. Engkau rindu bangsamu dipulihkan. Engkau rindu engkau jadi sejahtera. Engkau tidak rindu Tuhan. Siapa sih yang paling rindukan Tuhan? Kristus. Kristus merindukan Bapaknya, meskipun itu berarti dia akan mati di kayu salib.
Maka saudara sekalian, Paulus sedang mengatakan kalau kamu perlakukan Taurat sebagai bukti identitas, Taurat hanya akan membuktikan kamu orang yang jahat. Kamu orang yang pendengki, kamu orang yang bodoh, kamu orang yang bodoh secara pengenalan akan Allah. Kamu orang yang sangat-sangat cemar dan hanya boleh menerima kematian dari Tuhan. Silakan perlakukan Taurat sebagai bukti identitas dan Taurat akan buktikan kegagalanmu. Kamu orang yang gagal. Maka Paulus mengatakan hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah ini saya akan jelaskan. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini yang Paulus tekankan. Apa guna hukum Taurat? Hukum Taurat diberikan alongside mercy. Kata ditambahkan bisa juga diterjemahkan diberikan bersamaan. Tetapi hukum Taurat diberikan bersamaan. Diberikan bersamaan apa? Belas kasihan. Tuhan mengasihani Israel, Tuhan menjadikan mereka miliknya. Lalu Tuhan memberikan Taurat untuk apa? Supaya orang Israel dibentuk untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Mereka akan belajar punya belas kasihan. Mereka akan belajar untuk peka melihat orang lain. Bukan cuma diri terus. Saudara akan tahu orang lain juga adalah orang yang sama dengan saya. Orang lain juga penting sama seperti saya penting. Mereka juga berharga sama seperti saya berharga. Dan ini membuat orang rindu untuk menjalani kehidupan yang baik. Saya lihat sebuah film beberapa waktu yang lalu, sudah agak lama ya, judulnya itu Collateral kalau saudara tahu. Itu cerita yang lumayan kelam tentang seorang pembunuh bayaran yang numpang ke taksi, seorang supir taksi. Yang penting itu bukan tembak-tembakannya, ini film sedang menceritakan tentang kehidupan. Lalu pembicaraan mereka itu pembicaraan yang sangat kelam, si pembunuh bayaran mengatakan, kamu pikir saya bersalah karena saya tembak orang. Tahu nggak saya lupa daerah apa ya, salah satu negara di Afrika, Rwanda atau apa, saya lupa lah. Pokoknya di daerah itu, tahu nggak berapa orang yang mati tiap hari? Kamu tahu nggak manusia ada berapa banyak di dunia ini? Kamu tahu nggak kematian dari begitu banyak orang nggak pernah diperhatikan oleh kita? Apakah kamu tahu baru tadi malam ada berapa ribu orang meninggal di sebuah tempat karena ada terjadi peperangan antar suku di sana? Tahu nggak itu terjadi? Lalu supir taksi bilang, enggak, saya nggak tahu itu terjadi. Tuh, nyawa manusia begitu remeh kok, nggak penting. Kenapa kamu mesti pentingkan tentang hidup? Wah, itu kalimat-kalimat yang kalau saudara berhenti di tengah, lumayan gelap. Begitu selesai nonton langsung pikir, apa gunanya hidup? Dan supir taksi itu diancam untuk antar pembunuh bayaran ini. Dia bunuh satu orang, lalu dia lanjut lagi, dia bunuh lagi, lanjut lagi. Dan si supir taksi terpaksa ikut. Satu kali dia terus kasih pandangan gelap tentang hidup ke supir taksi. Mengatakan, hidup itu nggak penting, hidup itu nggak penting. Lalu si supir taksi, iya ya hidup memang nggak penting. Loh kalau hidup memang nggak penting, kenapa saya takut dimatikan sama kamu? Kalau gitu saya tabrakin aja taksinya. Wah, si pembunuh bayaran mulai takut. Ternyata hidup lumayan penting gitu kan. Lalu dia mulai jalankan taksinya cepat-cepat, si pembunuh bayaran bingung. Hei, ngapain kamu? Kan hidup nggak penting, saya tabrakin aja taksinya. Jangan, loh katanya hidup nggak penting. Hidup orang yang nggak penting, hidup saya penting. Nah saudara, ini permainan seperti ini membuat kita mulai berpikir, apakah pandangan pesimis tentang manusia itu dibenarkan? Enggak loh. Pandangan pesimis tentang manusia dibenarkan kalau itu adalah nasib orang lain. Tapi pandangan pesimis itu tidak mau kita izinkan terjadi ke diri kita. Kalau kita bilang kematian itu biasa, semua orang juga mati kok. Ribuan orang mati tiap jamnya di dunia ini. Saya nggak tahu ya, saya nggak teliti berapa angkanya. Tapi kan saudara nggak akan mengatakan, kalau gitu kematian itu hal yang simpel. Ya saya mati aja, nggak bisa. Hal yang saudara pikir dengan gampang boleh dialami orang lain, saudara nggak izinkan terjadi pada saudara. Nah maka saudara, hukum Taurat melatih kita untuk memperlakukan orang lain sama pentingnya dengan kita. Dan ini yang Paulus katakan, kalau kamu perlakukan Taurat seperti itu, bangsa lain juga boleh loh. Bangsa lain bisa jalankan Taurat bukan sebagai pembukti identitas, tapi sebagai pelatih untuk dia menjadi penuh belas kasihan kepada sesama. Maka nanti di bagian belakangan kita akan lihat Paulus berargumen bahwa Kristus adalah Taurat yang baru. Wah ini indah sekali. Nanti kita akan sampai pada bagian itu pada waktunya ya. Kalau saya masih melayani di GRI Bandung. Masih. Nah nanti kita akan pelajari bagaimana Kristus adalah Taurat yang digenapi. Kamu tetap boleh jalankan Taurat. Ini Taurat bukan lagi harus atau enggak, tapi saudara akan ingin. Ini bukan syarat. Kalau saudara tanya, untuk jadi anggota GRI harus ikut kelas katekisasi enggak? Nah itu saudara orang Farisi. Tapi ada orang bilang, Pak saya sudah anggota, boleh ikut lagi enggak? Nah itu berarti saudara orang Paulin, pengikut Paulus. Nah ini yang Paulus katakan, orang-orang bangsa lain juga boleh jalankan Taurat. Bukan seperti orang Yahudi dengan identitas bangsanya tentu.
tapi dengan cara Kristen. Gimana Kristen jalankan Taurat? Intinya adalah Taurat adalah cara untuk membentuk sehingga kerinduanku akan Tuhan menjadi makin sempurna. Kerinduanku untuk memberikan belas kasihan kepada yang lain menjadi makin sempurna. Maka Paulus mengatakan hukum Taurat ditambahkan, diberikan bersamaan. Waktu saudara coba jalani, aku mau belajar merindukan Tuhan. Aku mau belajar berbelas kasihan. Lalu saudara coba jalani, saudara akan sadari hatimu sulit dibentuk. Sudah dibentuk, ikuti Taurat, ikuti ajaran agama, ikuti semua perintah firman. Kok aku tetap sulit berbelas kasihan? Baru saudara sadar, celaka saya. Kalau dari awal identitasku tergantung Taurat, matilah saya. Tapi untung identitasku nggak tergantung Taurat. Nah ini ya, jadi saudara boleh jalankan Taurat secara fisik. Saudara berpuasa, saudara jalankan semua aturan. Tapi hati saudara nggak berubah. Saudara tetap egois, tetap gampang marah sama orang. Baru beberapa waktu yang lalu, saya pulang dari kunjungi orang tua, lalu mau masuk ke tol, keluar Pasteur. Saudara tahu kan, exit Pasteur itu bahaya. Karena pintu yang paling kanan, kalau saudara ada akses untuk perbaiki silahkan lakukan. Pintu tol exit paling kanan itu nggak kelihatan ada pembatas yang menyempit, yang membuat jalur kita jadi lebar. Nanti saudara cek kalau masuk lewat Pasteur. Jadi saudara lihat, oh ada pintu paling kanan. Saudara akan arahkan mobil paling kanan. Tapi setelah itu ada pembatas. Saudara terpaksa harus banting ke kiri. Dan itu bahaya sekali. Nah ada satu mobil lakukan itu. Saya sudah tahu ini mobil di belakang bahaya nih. Tapi dia dengan cepat mau lewatin saya. Padahal di depan saya sudah ada pembatas itu. Maka dia terpaksa buang ke kiri. Hampir nabrak saya. Lalu dia marah-marah sepanjang jalan. Saya bingung, kok saya yang dimarahin? Saya jalan dengan tenang. Gak belok kiri, belok kanan. Dengan tenang berjalan tiba-tiba. Tahan. Salah dia, oke lah. Salah siapa? Perusahaan jasa marga mungkin ya. Tapi ya jangan salahin saya dong. Lalu dia ngajak berhenti. Saya nggak tahu ajak berhenti mau apa nih? Mau duel atau mau penginjilan atau apa? Saya nggak ngerti. Tapi istri saya ingatkan, sudah, orang gila jangan diladeni. Orang gila jangan diladeni. Saya bilang, orang gila jangan diladeni. Orang gila jangan diladeni. Yaudah saya jalan terus. Terus dia menyerah. Dia tantang saya berhenti, saya tetap. Orang gila jangan diladeni. Orang gila jangan diladeni. Dia terus lewat. Lalu saya pikir-pikir, kok kayak begini? Orang gampang sekali untuk menganggap orang lain itu bukan siapa-siapa. Cuma pengganggu. Tapi saudara pada saat yang sama saya merasa dia pengganggunya saya loh. Ini orang, saya bahkan setengah berharap waktu dia mepet-mepet saya. Coba dia serempet siapa kayak gitu ya. Biar dia masalah dengan orang lain. Baru saya sadar saya sama jahatnya dengan dia ya. Dia anggap saya gangguan, saya juga anggap dia gangguan. Baru saat itu kita sadar kita sulit sekali dibentuk. Untuk merindukan Tuhan. Dan untuk punya belas kasihan kepada sesama. Sulit. Dan itu fungsi Taurat. Taurat mengajar kita seperti guru di sekolah. Ini Ibu Budi dan kita lupa terus. Ini siapa? Ibunya siapa? Amir atau siapa? Kita lupa terus. Nah jadi yang dibentuk oleh Taurat tidak masuk ke dalam hati. Oh kita bisa jalankan secara fisik kok. Kita bisa taati semua perintah dengan tindakan. Tapi hati kita sulit sekali dibentuk. Itu sebabnya Hosea mengatakan kamu bawa persembahan. Enggak bagus. Karena hatimu tetap jauh dariku. Belas kasihan tetap enggak ada padamu. Nah itu yang membuat kita sadar menurut Paulus. Hukum Taurat itu ditambahkan untuk membuat kita sadar. Kok saya enggak terbentuk-bentuk ya? Apakah saya akan gagal? Enggak, karena engkau sudah anak. Tuhan memilikimu dan dia tidak akan melepaskan engkau. Tapi aku gagal, itulah indahnya. Kegagalanmu adalah kegagalan yang akan ditangani dengan penuh belas kasihan oleh Tuhan. Tapi jangan sampai lupa untuk tujuan mencintai Tuhan dan tujuan berbelas kasihan harus terbentuk dalam hidup kita. Nah maka Paulus mengatakan kalau kamu soroti Taurat dengan cara ini, kamu akan sadar bahwa Taurat itu ditambahkan supaya pelanggaran makin banyak. Saudara makin sadar, saya kok gak bisa jalankan Taurat. Dan di mana dosa bertambah banyak, di situ saudara sadar, penerimaan saudara di awal adalah penerimaan yang sangat berlimpah. Lalu ayat yang ke-21, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, maut itu berkuasa dengan cara apa? Dengan cara mengambil status saudara. Engkau adalah mati. Sudah, statusmu mati. Saudara berbuat baik di dalam status mati, percuma. Saudara berbelas kasihan kepada orang dalam status mati, tetap percuma. Tapi Alkitab mengatakan sekarang dibalik. Engkau adalah hidup di dalam Kristus. Ini statusmu. Meskipun engkau pernah gagal, percuma. Kegagalan itu tidak membuat engkau mati. Saudara pernah gagal? Pernah. Saya pernah gagal? Pernah. Apakah itu bikin kita mati? Enggak. Sama seperti kebaikan orang yang mati tidak bikin dia hidup. Demikian kegagalan orang yang sudah hidup tidak akan membuat dia mati. Ini berita yang indah ya. Orang jahat akan bilang, puji Tuhan boleh gagal dong.
Tapi saudara, ini sama dengan mengatakan, puji Tuhan saya boleh pukul kepala saya pakai sepatu. Saudara, saya mau tanya, ini agak keterlaluan mungkin melakukan ini di mimbar. Boleh nggak sih saya pukulkan sepatu saya ke kepala saya sendiri? Nggak merugikan saudara kok. Boleh nggak saya lakukan ini? Saudara bilang, terserah Bapak lah, saya nggak ngatur. Bapak mau lakukan ya udah. Lalu saya lakukan, kemudian saya mengatakan, tuh kan enak kan, boleh. Saudara nggak larang saya, enak loh. Hidup itu enak karena memukul kepala pakai sepatu itu nggak dilarang. Gary, Bandung itu baik karena saya nggak dilarang lakukan ini. Saudara bilang memang nggak dilarang, tapi siapa yang mau lakukan? Bentar deh, saya kembalikan dulu. Memang nggak dilarang, tapi siapa yang mau lakukan itu? Hanya orang bodoh yang lakukan itu loh. Nah kalau saudara mengatakan kegagalan saya tidak membuat saya mati. Enak dong boleh gagal. Siapa yang mau gagal? Enak dong boleh berdosa. Siapa yang mau berdosa? Berdosa itu berlawanan dengan pembentukan kita sebagai manusia. Waktu aku berdosa, aku tidak sedang jadi manusia. Maka aku nggak mau lakukan itu. Tapi kalau ternyata aku gagal karena memang aku jahat, aku cemar. Kalau ternyata aku gagal, kegagalan itu tidak akan membatalkan hidup yang aku miliki di dalam Kristus. Nah inilah berita indah yang Paulus katakan. Di dalam Kristus lain dengan di dalam Adam. Di dalam Adam semua jasamu gak ada gunanya. Di dalam Kristus kegagalanmu tidak akan membuat engkau dibuang oleh Tuhan. Kiranya Tuhan mengasihani kita semua. Sehingga kita boleh mengasihi dan mengasihani sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena cinta kasih Tuhan, Tuhan berikan di dalam setiap saat dan setiap kondisi. Di tengah kesulitan yang kami hadapi baik secara ekonomi maupun secara kesehatan yang begitu banyak mengganggu kehidupan, mengancam dari segala sisi. Kami tetap yakin akan cinta kasih Tuhan. Terima kasih untuk ini dan kami mohon kami boleh belajar punya belas kasihan dan juga punya kerinduan kepada Tuhan seperti yang seharusnya terbentuk dalam hati kami. Kami mau menjalankan firman-Mu bukan supaya kami diterima sebagai anak, karena kami sesungguhnya sudah diterima sebagai anak jika kami percaya kepada Kristus. Namun kami mohon kami diizinkan untuk bertumbuh di dalam mentaati firman, supaya kami makin menjadi manusia yang utuh, yang merindukan Tuhan dan yang mengasihani sesama. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.